Bismillahirrohmanirrohim. Izin memperkenalkan diri, nama saya Eni Sri Mulyani dari kelas 6A dengan nomor NIM 222818007. Di sini saya akan mempresentasikan tentang makalah saya yang berjudul tentang permasalahan verbal terhadap anak usia dini. Sebelum masuk ke materinya, di sini saya akan membacakan eh, latar belakang permasalahan dari makalah saya, yaitu tumbuh kembang terdiri dari dua peristiwa, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Kedua peristiwa ini saling berkaitan, adapun perbedaannya adalah pertumbuhan berhubungan dengan masalah perubahan dalam hal jumlah, besar, ukuran, dan dimensi tingkat sel, organ, maupun individu. Semua ini bisa diukur dengan ukuran berat, panjang, umur tulang, dan keseimbangan metabolik. Sementara perkembangan adalah meningkatkannya kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks, dalam pola yang teratur dan dapat diprediksi sebagai hasil dari proses pematangan. Proses perkembangan berhubungan dengan adanya proses diferensiasi dari sel-sel tubuh, jaringan tubuh, organ-organ, dan kembang sehingga masing-masing dapat menjalankan fungsinya masing-masing. Proses perkembangan ini juga meliputi perkembangan emosi, intelektual, bahasa, sosial, dan perilaku sebagai hasil dari interaksi dari lingkungannya. Jadi, tumbuh kembang adalah suatu proses yang berkelanjutan sejak dari konsepsi sampai dewasa yang dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa tumbuh kembang terjadi sejak dari dalam kandungan sampai lahir. Setelah lahir inilah tumbuh kembang anak muda diamati menurut Wirawan Surartini dan Suryawan dan juga Sutjiningsih tahun 2016. Lingkungan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak. Faktor lingkungan ini terbagi dua, yaitu lingkungan yang mempengaruhi anak ketika masih dalam kandungan, faktor prenatal, dan setelah lahir. Contoh prenatal meliputi gizi ibu ketika hamil, trauma, dan cairan ketuban yang kurang dapat menyebabkan kelainan bawaan pada bayi. Zat kimia yang dikonsumsi dalam hamil yang dialami ibu saat hamil, dan sebagainya. Sementara pada faktor prenatal, Wirawan dan Sunartini, Suryawan, dan juga Sutjiningsih tahun 2016 membagikannya menjadi 4 kategori, yaitu lingkungan biologis, faktor fisik, faktor keluarga dan adat istiadat, serta faktor psikologis sosial. Pada faktor psikososial, diantaranya meliputi pemberian stimulasi yang tepat terhadap tumbuh kembang anak. Anak yang mendapatkan stimulasi yang baik maka akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang terarah dan lebih cepat dibandingkan daripada anak yang kurang atau tidak mendapat stimulasi. Selain itu, pemberian hukuman atau ganjaran yang tidak wajar juga menjadi salah satu faktor psikososial yang mempengaruhi tumbuh kembang anak. Anak yang selalu mendapat hukuman yang tidak wajar akan berpotensi mengalami stres. Hal ini akan membuat anak menarik diri dari lingkungannya, rendah diri atau tidak percaya diri, terlambat bicara, nafsu makan menurun, dan sebagainya. Salah satu hukuman yang kadang tidak disadari oleh orang tua adalah menyalahkan anak dengan kalimat menyakitkan hati dan perasaan anak. Kesalahan tersebut diulang-ulang sehingga menyebutkan semua kekurangan anak. Kondisi inilah yang menjadi awal terjadinya kekerasan verbal pada anak. Pada kondisi yang lain, ada juga orang tua yang berniat untuk mendisiplinkan anak tetapi dengan cara yang keliru. Caranya dengan berteriak, menakut-nakuti anak sehingga mengancam anak. Ketika anak mendapatkan perlakuan tersebut, maka semua itu akan tersimpan dalam ingatannya dan akan membentuk karakternya sehingga bisa menghambat perkembangan anak. Kemudian kita masuk ke materi. Yang pertama kita akan membahas tentang kekerasan verbal dari pengertiannya. Kekerasan verbal adalah kekerasan terhadap perasaan dengan menggunakan faktor-faktor yang kasar tanpa menyentuh fisiknya. Tak hanya pada orang dewasa, kekerasan verbal ini juga sering dialami oleh anak-anak. Menurut Sujiningsih, mengklasifikasikan bentuk perlakuan
salah terhadap anak ke dalam beberapa kategori yaitu penganiayaan fisik, kelalaian, penganiayaan emosi, penganiayaan seksual, dan sindrom Munchausen. Kekerasan verbal pada anak digolongkan dalam penganiayaan emosional. Penganiayaan emosional ini ditandai dengan kata-kata yang merendahkan anak. Kondisi ini biasanya berlanjut dengan melalaikan anak, mengisolasi anak dari hubungan sosial, atau menyalahkan anak secara terus-menerus. Sementara Azevedo dan Vives mengemukakan bahwa kekerasan verbal termasuk kategori kekerasan psikologis pada klasifikasi penghinaan atau humiliation. Menurut Magnum tahun 2017, penghinaan yang dimaksud adalah penghinaan, mengejek, menyebut nama-nama yang tidak pantas, membuat anak merasa kekanak-kanakan, menentang identitas anak, martabat dan harga diri anak, memperlakukan, mempermaluan, dan sebagainya. Verbal abuse atau biasa disebut dengan emotional child abuse adalah tindakan lisan atau perilaku yang menimbulkan konsekuensi emosional yang merugikan. Verbal abuse terjadi ketika orang tua menyuruh anak untuk diam atau jarang menangis. Jika anak mulai berbicara terus-menerus menggunakan kekerasan verbal seperti kamu bodoh, kamu cerewet, kamu kurang ajar. Anak akan mengingat itu semua ketika kekerasan verbal jika semua kekerasan verbal tersebut berlangsung dalam satu periode. Menurut Fitriana Pratiwi dan Sunanto tahun 2015. Ihsan juga mengemukakan bahwa kekerasan verbal adalah penganiayaan emosi maupun perilaku menyakitkan emosional untuk dilakukan secara terus-menerus sehingga menyebabkan pengaruh buruk terhadap perkembangan anak. Menurut Armianti dan Aini dan juga Apriana tahun 2018, contoh kekerasan verbal yang sering terjadi di antaranya penggunaan bahasa yang mengandung arti bahwa anak tidak disayang, tidak memiliki kecakapan hingga pada perlakuan pengabaian dan perlantaran terhadap kebutuhan anak dasar. Juga dikemukakan oleh Gunarsa bahwa kekerasan verbal adalah kekerasan dari perkataan yang menyebabkan rasa sakit pada perasaan maupun pada psikis. Kemudian selanjutnya ada faktor-faktor terjadinya kekerasan verbal pada anak usia dini. Kekerasan verbal pada anak biasanya diawali dengan munculnya perilaku yang buruk dari anak sehingga menyebabkan orang tua melakukan hal tersebut. Namun, sebagian orang tua kadang lupa mengaitkan antara perilaku yang muncul dengan kondisi jiwa anak. Anak hanyalah manusia biasa yang masih membutuhkan banyak bimbingan dari orang dewasa sekitarnya. Terkadang saat anak memunculkan sebuah perilaku, hal tersebut dilakukan atas dasar rasa ingin tahu yang tinggi, namun tidak mendapatkan respon positif dari lingkungan sekitarnya. Anak juga terkadang memunculkan perilaku yang buruk karena ingin menarik perhatian dari orang dewasa di sekitarnya. Perilaku tersebut juga bisa menjadi sanksi atas kekerasan yang didapatkan oleh anak dari orang tuanya. Anak memunculkan perilaku tersebut karena tidak pernah mendapatkan penghargaan ataupun perhatian dari orang tuanya sendiri. Anak lebih banyak mendapatkan kalimat berupa mencela dari orang tuanya, dan inilah yang menjadi wujud dari kekerasan verbal yang kadang tidak disadari oleh orang tua. Kekerasan verbal juga bisa muncul ketika anak menunjukkan ketidakmampuan dirinya dalam menyelesaikan sesuatu tugas dari yang terbilang mudah. Pada saat itu, anak mendapatkan kalimat menyakitkan terkait ketidakmampuannya tersebut. Seharusnya orang tua memberikan dukungan positif saat anak menunjukkan ketidakmampuannya, dengan memberikan pujian karena anak sudah mau belajar untuk mencoba. Saat anak mendapatkan kekerasan verbal pada kondisi tersebut, maka anak akan merasa gagal dan bisa menyebabkan tidak adanya keinginan untuk bisa menjadi lebih baik. Kemudian menurut Siregar tahun 2017, Putri dan Santoso 2017 juga mengemukakan bahwa perilaku kekerasan verbal pada anak, orang tua yang memiliki karakter yang keras memiliki potensi yang besar untuk melakukan kekerasan verbal terhadap anak. Kondisi ini dipengaruhi oleh pola asuh yang didapatkan dari orang tua sebelumnya. Pola asuh kekerasan di masa lalu akan berpengaruh terhadap cara
mendidik dan membimbing pada anak di masa depan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitriana dan kawan-kawan tahun 2015, bahwa pengalaman orang tua memiliki pengaruh yang besar terhadap perilaku orang tua dan melakukan kekerasan verbal pada anak di sekolah. Saat orang tua memiliki pengalaman pola asuh yang baik, akan memiliki kecenderungan untuk melakukan hal yang sama pada anaknya. Sebaliknya, orang tua yang memiliki pengalaman pola asuh yang buruk cenderung akan melakukan kekerasan verbal terhadap anaknya. Menurut Wirawan dan kawan-kawan tahun 2016 juga mengemukakan bahwa salah satu faktor penyebab anak mendapatkan perlakuan yang salah dari orang tua yaitu hubungan orang tua dengan anak yang tidak lebih dari hanya sekedar hubungan biologi saja, atau bisa juga karena kondisi rumah yang menyedihkan. Sebagian besar orang tua melampiaskan rasa frustasinya kepada anaknya, salah satunya dengan melakukan kekerasan verbal. Kondisi seperti ini biasa juga akan berlanjut pada kekerasan fisik. Oleh karena itu, orang tua harus memahami perannya sebagai orang tua untuk selalu memenuhi kebutuhan anaknya. Salah satu kebutuhannya adalah anak membutuhkan untuk diterima dengan semua kelebihan dan kekurangannya. Wujud penerimaan terhadap anak adalah dengan memberikan kasih sayang, memberikan pujian ketika anak berhasil melakukan sebuah kebaikan, dan memberikan semangat untuk terus belajar menjadi lebih baik ketika anak menghadapi kegagalan dalam menyelesaikan sesuatu tugas. Kemudian, selanjutnya ada dampak kekerasan verbal anak usia dini. Proses tumbuh kembang anak sangat dipengaruhi oleh stimulasi yang didapatkannya dari lingkungannya, termasuk proses pembentukan karakter anak juga sangat dipengaruhi oleh lingkungannya. Anak cenderung lebih cepat meniru hal-hal yang dilihatnya dari lingkungannya. Ketika anak mendapatkan kekerasan verbal, maka besar kemungkinan anak pun akan melakukannya yang sama ketika dia dewasa. Menurut Wirawan dan kawan-kawan tahun 2016 mengemukakan bahwa penganiayaan secara emosional dengan cara kekerasan verbal akan menyebabkan gangguan emosi pada anak. Anak akan mengalami perkembangan konsep diri yang kurang baik, hubungan sosialnya dengan hubungannya akan bermasalah, dan membuat anak lebih agresif secara menjadikan orang dewasa sebagai musuhnya. Anak akan menarik diri dari lingkungannya dan lebih senang menyendiri. Anak bisa jadi akan suka ngompol, hiperaktif, sulit tidur, bahkan bisa membuat anak mengalami tantrum. Anak juga akan mengalami kesulitan belajar, baik di rumah ataupun di sekolah. Anak yang mengalami kekerasan verbal memiliki kecenderungan meniru perilaku orang tuanya. Anak akan lebih agresif terhadap teman-teman sebayanya juga. Anak akan mengalami perasaan agresifnya tersebut kepada teman-temannya sebagai hasil dari miskinnya konsep diri. Hal ini tentunya akan berdampak juga pada hubungan sosialnya. Anak lebih senang menyendiri, memiliki sedikit teman, dan senang mengganggu orang dewasa. Contoh perilaku gangguan orang dewasa yang biasa dilakukannya seperti melempari batu ataupun berbuat kriminal lainnya. Menurut Imam Ghazali mengungkapkan bahwa ketika anak tumbuh besar dengan mendengar kalimat pencela, maka kelak anak pun akan menjadi pencela. Menurut Erik Haryanto, Rahmawati, dan Vidada tahun 2019, orang tua yang terbiasa mencela anaknya maka akan membuat anak kemungkinan besar akan berperilaku buruk dikarenakan mengikuti kebiasaan orang tuanya. Oleh karena itu, seorang ayah harus menjaga wibawanya dalam berucap di hadapan anak-anaknya. Seorang ibu harus memberi teladan kepada anak dengan cara menegur dengan cara yang lembut, bukan dengan cara yang menyakiti anaknya. Ketika anak mengalami kekerasan verbal secara terus-menerus, maka anak akan merasa bahwa dirinya jelek, tidak dibutuhkan, tidak dicintai, muram, tidak bahagia, dan tidak menyukai aktivitasnya. Dampak terburuk dari kekerasan verbal adalah saat anak mencoba untuk melakukan bunuh diri dari diri karena merasa dirinya sudah tidak dihargai lagi. Banyaknya dampak yang disebabkan oleh kekerasan verbal terhadap anak, maka dibutuhkan peran dari orang tua dan pendidik untuk mencegah dirinya hal tersebut.
Keluarga yang selalu berinteraksi dengan anak juga harus mendapatkan edukasi tentang dampak dari kekerasan verbal tersebut. Hal ini disebabkan karena biasanya anak tidak mendapatkan kekerasan verbal dari orang tuanya tetapi dari lingkungan keluarganya. Sebagai contoh, nenek yang suka membanding-bandingkan cucunya. Oleh karena itu, semua pihak yang selalu berinteraksi dengan anak harus memiliki pemahaman tentang dampak dari kekerasan verbal tersebut. Sebagai manusia dan sebagai nanti jadi orang tua ataupun menjadi masyarakat di lingkungan harus mengerti bagaimana menyikapi dampak-dampak dari kekerasan verbal tersebut. Kemudian kita akan membahas bagaimana menyikapi kekerasan verbal bagi anak usia dini. Banyaknya dampak yang disebabkan oleh kekerasan verbal terhadap anak, maka dibutuhkannya upaya untuk mencegah terjadinya hal-hal tersebut. Upaya pencegahan ini sebaiknya dilakukan sejak dini. Semuanya bisa dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan verbal terhadap anak adalah dengan memperbaiki cara berkomunikasi antar ibu dan anak. Menurut Bustam, Nurfadilah dan Fitria tahun 2017 mengemukakan bahwa salah satu hal yang harus diperhatikan saat berkomunikasi dengan anak yaitu dengan mengendalikan emosi. Orang tua harus mampu mengendalikan emosinya ketika berkomunikasi dengan anak, khususnya apabila kondisinya kurang menyenangkan. Saat anak melakukan sebuah kesalahan, maka jangan terburu-buru untuk memarahi anak. Tanyakan terlebih dahulu kepada anak alasannya melakukan tindakan tersebut. Orang tua juga harus bisa belajar dari pengalaman masa lalunya, dari pola asuh yang pernah didapatkannya dari orang tua. Sebaiknya tidak mengulangi kesalahan yang sama terhadap anaknya. Jika dulunya orang tua mendapatkan pola asuh yang keras dan selalu mendapatkan kekerasan verbal, maka sebaiknya hal tersebut tidak dilakukan kepada anaknya. Orang tua sebaiknya menjadi pemutus rantai dari kekerasan verbal yang pernah didapatkan dari masa lalu. Upaya lain yang bisa dilakukan orang tua yaitu orang tua harus memahami bahwa setiap anak adalah bintang dari bidangnya masing-masing. Ketika anak menunjukkan ketidakmampuannya dan tidak sesuai dengan harapannya, maka orang tua tidak perlu terburu-buru mencelanya. Karena kegagalannya tersebut, anak mungkin gagal atau tidak mampu melakukan tugas tertentu di satu bidang tetapi mampu menyelesaikan tugas di bidang yang lain. Sebagai contoh, satu anak diminta untuk menyelesaikan satu tugas yang berkaitan dengan kemampuan logika matematikanya. Dan ternyata anak tidak mampu menyelesaikan hal tersebut. Orang tua tidak perlu terburu-buru mencela anaknya atau tidak mampu menyelesaikan tugas tersebut. Anak tersebut boleh kurang dalam satu bidang logika matematikanya. Tetapi ketika anak diminta untuk menceritakan kembali suatu cerita dan ternyata anak mampu melakukannya hal tersebut, ini berarti anak memiliki kelebihan di bidang bahasa. Apabila orang tua telah melakukan kekerasan verbal pada anak, maka hendaknya meminta maaf kepada anak. Ketika orang tua memulai melukai perasaan anak dengan cara kekerasan verbal, maka ada hati anak yang terluka. Dan inilah nantinya yang akan mempengaruhi proses tumbuh kembang anak. Orang tua yang tidak perlu sungkan untuk meminta maaf kepada anak. Contohnya dengan kalimat yang saya terapkan seperti ini. Ibu atau ayah, minta maaf ya nak karena sudah melukai dan melakukan kesalahan dengan melukai perasaanmu tadi. Menurut Siregar tahun 2017 mengemukakan bahwa melalui ungkapan permohonan maaf, maka orang tua bisa mengembalikan tabungan yang sempat berkurang dari bank perasaan anak. Nah, kesimpulannya, kekerasan verbal adalah kekerasan yang dilakukan secara lisan, yang dilakukan secara terus-menerus sehingga menyebabkan keterhambatannya perkembangan pada anak usia dini. Beberapa bentuk kekerasan verbal yang sering terjadi pada anak diantaranya mengancam dan memfitnah, menghina, membesar-besarkan kesalahan dilakukan oleh anak, dan sebagainya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan pada anak mendapatkan kekerasan verbal.
Beberapa di antaranya adalah orang tua yang memiliki pendapatan yang rendah memiliki kecenderungan untuk melakukan perilaku negatif, pengetahuan orang tua tentang pertumbuhan kembang anak, dan lingkungan yang tidak kondusif untuk pertumbuhan dan perkembangan anak, serta kurangnya penerimaan orang tua terhadap semua kelebihan dan kekurangan anak. Anak yang mengalami kekerasan verbal secara terus-menerus akan mengalami gangguan emosi. Anak tidak memiliki konsep diri yang baik dan bisa membuat anak lebih agresif. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama antara pihak keluarga, sekolah, dan masyarakat agar anak tidak mengalami kekerasan verbal tersebut. Alhamdulillah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf ketika dalam pembacaan materi-materi tadi, penyampaiannya masih ada yang kurang. Undur diri dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.